Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu. Ferdi Sambo mengatakan bahwa Yosua lah orang yang pertama mengancam ingin membunuh dirinya beserta seluruh keluarganya. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Persidangan kasus Sambo yang udah nonton kemarin, sidangnya secara live siapa? Sobat-sobat Let's Go. Siapa yang sebel? Loh, Let's Go juga sebel ya. Jadi, tapi di sini Let's Go mau bahas tuh tentang hal yang menarik banget, bahwa keterangan dari Ferdi Sambo, Yosua lah orang pertama yang mengancam seluruh keluarganya, dan ancamannya tuh nggak main-main. Dia mengancam untuk menghabisi dan membunuh seluruh keluarga Ferdi Sambo. Kok bisa kayak gitu? Let's go aja kita bahas. Nah, jadi persidangan kemarin sudah dibacain beberapa BAP dari Ferdi Sambo, Eliezer, serta Putri Chandrawati. Nah, yang Let's Go mau bahas di video kali ini adalah terutama BAP-nya dari Ferdi Sambo, dakwaan-dakwaannya. Nah, dari sini nih menurut Let's Go kejanggalan banget. Nah, salah satu poin Let's Go adalah Yosua yang mengancam Ferdi Sambo. Kok bisa kayak gitu? Nah, pada dakwaannya BAP diceritakan menurut keterangan Ferdi Sambo yang dikasih tahu oleh istrinya, si Ratu Manipulatif, Putri Chandrawati, bahwa Putri Chandrawati lagi ada di lantai 2, sedang sakit tidak enak badan. Kemudian Putri Chandrawati itu mendengar sayup-sayup suara-suara. Bangun kamu istri pemalas. Nggak. Jadi dia tuh dengar sayup-sayup suara, namun katanya karena posisi Putri Chandrawati ini lagi nggak enak badan ya. Saat dia membuka mata, sudah terlihat Yosua di atas Putri Chandrawati. Dan tangan Putri Chandrawati itu ditahan dan dipegang sama Yosua itu. Jadi posisinya Putri Chandrawati telentang kayak kata. Telentang kayak kata. Yosua di atasnya nih, megang tangannya ya gitu. Nah, ini kayak kata mau dibedah nih. Kalau melihat ke lab, dia nggak kata mau dibedah. Nah, persis kayak gitu ya. Karena Putri Chandrawati ini sudah mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk mendorong Yosua, tapi nggak berhasil. Akhirnya terjadi pelecehan, pemerkosaan. Nah, setelah pemerkosaan terjadi, Yosua pun memakaikan kembali. Nah, Yosua yang memakaikan baju tidur dan celana pendek yang dipakai Putri Chandrawati pas tidur ya, itu dipakein lagi sama Yosua. Nah, di sini Yosua itu mengatakan kalimat-kalimat. Kalimatnya kayak gini. Bu, tolong jangan menghayal Bu. Ini adalah mimpi Ibu Putri Chandrawati doang. Ya nggak tahu ya. Jadinya dia minta bilangnya kalimatnya tolong. Dan pada saat hal tersebut Putri Chandrawati ini menangis gitu dan sempat untuk menendang beberapa barang di kamarnya itu untuk bisa berharap ada seseorang yang mendengar sumber suara tersebut dan orang itu datang ke kamar Putri Chandrawati untuk menyelamatkan dirinya. Dari apa? Dari hayalannya. Nah, dari Yosua gitu. Nah, namun hal tersebut bisa diantisipasi oleh Yosua, dan Yosua pun karena panik Putri Chandrawati mau keluar, nah dia pun menarik Putri Chandrawati dan membantingnya ke kasur. Putri Chandrawati dibanting ke kasur. Nah, pas dibanting ke kasur, bingung deh Yosua, yang mana putri, yang mana kasur nih? Nah, jadi dia memang dibanting ke kasur. Nah, setelah hal tersebut, Yosua mengatakan kalimat ancaman. Kalimat ancamannya berbunyi seperti ini. Kamu jangan macam-macam atau saya tembak. Nah, dia bilangnya kayak gitu. Atau saya tembak, Ferdi Sambo saya tembak, saya bunuh, kamu saya tembak, anak-anakmu saya tembak, seluruh keluargamu saya tembak, saya bunuh, saya habisi. Nah, itu kalimat yang diutarakan oleh Yosua sama Putri Chandrawati menurut dakwaan dari Ferdi Sambo ya, menurut cerita dari Ferdi Sambo yang diceritakan oleh Putri Chandrawati. Nah, sampai saat sini kalian percaya? Enggak ya, sama. Nah, di sini kita lihat waktu dibacakan hal ini ya, Ferdi Sambo itu terlihat menangis. Nah, bagi kalian yang bilang Let's Go bohong ya, nah ini Let's Go kasih potongan video yang menceritakan hal tersebut. Sekitar pukul 18, tepatnya setelah Ricky Rizal Wibowo dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu berangkat ke SMA Taruna Nusantara,
Saksi Putri Chandrawati yang sedang tidur di kamarnya terbangun mendengar pintu kaca kamar miliknya terbuka dan mendapati Nofriansah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh saksi Putri Chandrawati. Saksi Putri Chandrawati secara tidak berdaya hanya dapat menangis ketakutan dan dengan tenaga lemah berusaha memberontak. Kemudian Nofriansah Yosua Huta Barat membanting tubuh saksi Putri Chandrawati ke kasur dan kemudian sambil mengancam, "Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu." Nah, gimana? Kalau let's go tadi versi ini ya, versi jokesnya, nah ini versi yang benerannya. Nah, jadi dari sini mengatakan bahwa Yosua yang mengancam pertama kali untuk membunuh seluruh keluarga Ferdi Sambo kalau sampai pemerkosaan ini tersebar. Nah, setelah hal tersebut terjadi, Yosua itu turun tangga dari lantai 2. Nah, Kuat Ma'ruf yang sedang merokok di bawah melihat pergerakan Yosua itu kayak mencurigakan. Karena, nah kenapa Kuat Ma'ruf ini bisa curiga atau bisa ada feeling jelek sama Yosua? Dikarenakan bahwa lantai 2 dari rumah Magelang itu cuman boleh dimasuki oleh majikan ya, atau komandan penghuni rumah lah gitu. Nah, kalau para ajudan dan para ART lainnya itu biasanya kalau ke lantai 2 tuh harus ada izin gitu. Nah, itu kenapa Kuat Ma'ruf mencurigai tindakan dari Yosua ini. Tapi ini menurut Let's Go seperti dejavu ya, bukan dejavu ya, maksudnya kita kan sudah tahu dan Let's Go udah bahas kasus ini lama banget, lagi berbulan-bulan lalu mendengar seluruh berita acara ini, BAP ini. Menurut Let's Go ini tambah banyak kejanggalan ya dari hal ini juga. Terutama kemarin juga Ferdi Sambo sempat ditanyakan oleh majelis hakim atau jaksa penuntut umum, bilangnya bahwa kamu tuh udah tahu istri dilecehin, sempet-sempetnya main badminton, tapi bilangnya sudah ada schedule gitu. Sudah ada janji sama petinggi Kapolri buat main badminton gitu. Lebih pilih badminton atau istri? Di sini peran Putri Chandrawati yang mengatakan hal tersebut, ancaman Brigadir Yosua dan lain-lain, itu di mata hukum ya, itu sangat nggak baik gitu. Kenapa? Karena sebagai istri, Putri Chandrawati itu tidak menghentikan suaminya untuk membunuh atau menghilangkan nyawa dari Yosua. Nah, harusnya kan sebagai kamu putri yang baik ya, harusnya bisa memperingatkan suaminya untuk tidak menghabisi nyawa dari Yosua. Bahkan pada saat FS merencanakan untuk menghabisi Yosua, kan dia sempat bertanya atau sempat ada diskusi sama Eliezer. Putri Chandrawati ini bahkan hanya mendengarkan, tidak ada niatan untuk menghentikan tindakan suaminya. Nah, tapi yang lucu adalah komenan yang ini. Kalian baca nggak? Kentut segede helm, gue kagak percaya, Put. Kentut segede helm. Maksudnya apa nih? Let's Go nggak ngerti ya maksudnya kentut segede helm. Kagak percaya gitu ya. Artinya ya kalau emang Bu Putri Chandrawati kentutnya segede helm gitu. Nah ini nggak ngerti ya. Jadi pokoknya yang dibahas itu ancaman dari Brigadir Yosua kepada Ferdi Sambo yang ingin menghabisi seluruh jajarannya gitu. Nah, di sini Eliezer juga minta maaf sama keluarga Ferdi Sambo. Bukan sama keluarga Ferdi Sambo, sama siapa? Keluarga Yosua gitu, bahwa dia bilang saya hanya anggota kepolisian yang tidak punya wewenang untuk menolak permintaan dari sang komandan. Eliezer, saya tahu kamu mau jadi justice kolaborator ya. Bribka RR aja bisa nolak loh. Kok kamu nggak bisa nolak? Nah, ini kan tidak valid omongan Eliezer, walaupun kita tahu di sini Eliezer sangat membantu kepolisian untuk mengungkapkan Ferdi Sambo. Tapi untuk statement yang ini, statement Eliezer mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan, hanya bisa menuruti komandan. Ini Let's Go nggak setuju. Bribka RR aja bisa nolak. Ricky, kamu saya perintahkan tembak Yosua. Jangan saya, Pak. Eliezer aja. Dia aja bisa nolak loh. Harusnya kamu juga bisa nolak gitu. Siapa tahu nanti kalau kamu nolak yang disuruh siapa? Kuat Ma'ruf gitu. Terus kamu ada penolakan gitu. Kenapa kamu mau nembak gitu? Padahal kamu tahu kalau menembak itu dapat uang kan? Nah, itu ya dapat uang juga. Maksudnya itu menyalahi kode etik kepolisian gitu. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur, kamu pun sudah melakukan hal tersebut. Ya Eliezer sekarang bertanggung jawab untuk memberatkan atau mencari keadilan bagi Yosua dan memberatkan hukuman bagi Ferdi Sambo. Bahkan AKBP Arif Rahman itu gemeter dia melihat CCTV yang akhirnya ditayangkan itu Yosua itu masih hidup gitu. Itu detik-detik Yosua meninggal tuh dia bahkan gemeter pas lihat CCTV-nya.
Pas dia lihat CCTV tuh dia ngerasa Yosua masih hidup. Terus dia ceritalah ke Sambo. Ini beda nih kronologi yang Sambo ceritain sama yang ada di lokasi yang CCTV kejadian. Sambo bilangnya, masa sih? Sambo memang kurang ajar nih. Masih aja kamu lucu-lucu ya Sambo ya. Pasti dikonfirmasi ya. Ini kayaknya nggak sesuai yang kamu ceritain deh. Pak Sambo, Pak Komandan gitu. Masa sih? Kamu percaya CCTV apa percaya saya? Kamu nggak percaya sama saya gitu? Maksa ya? Pak Sambo, kamu minta dipercaya sama orang, maksa ya? Sama kayak istrinya ini. Jadi Sambo ini mengatakan bahwa, masa sih? Kamu nggak percaya sama saya? Pokoknya yang tahu kejadian ini, CCTV ini, cuma kita berempat. Kalau sampai bocor, kalian semua nih yang tanggung jawab. Makanya, biar nggak bocor, apa kawan-kawan? Musnahkan CCTV ini. Kalian musnahkan, delete, bakar, jampi-jampi, kubur, apapun deh, santet gitu. Mana ke mana gitu. Pokoknya sampai CCTV ini hilang, tidak ada bekasnya. Nah, itu perintah dari Ferdy Sambo. Brigjen Hendra Kurniawan pun mengatakan sama si Arif ya, dia bilangnya gini, ya udah kita percaya aja deh sama Sambo. Kemarin kita lihat tuh kasus-kasusnya. M50, kebakaran Kejaksaan Agung kan beres semua. Nggak sih, dia bilangnya pokoknya itu nggak benar. Dia bilangnya pokoknya yaudah kita percaya aja deh gitu. Nah, karena komandan kan, jadi kan kemungkinan menolak tuh juga males ya. Takutnya dia aja udah, apalagi di depan mata kepala sendiri nih. Kita aja depan mata kepala sendiri, Sambo udah berani nekat buat menghabisi Yosua gitu. Apalagi di mata anak-anak buahnya, pasti udah tahu nih kebobrokan Sambo lainnya atau kekejaman Sambo lainnya. Tapi yang let's go heran ya, sekejam-kejamnya Sambo nangis juga di pengadilan. Jadi di pengadilan nih Sambo nangis saja kerjanya. Jadi pas nggak cuma di pengadilan ya, katanya kan dari cerita Putri Chandrawati dilecehin dia nangis. Terus waktu di awal dia ditahan, terus ketemu sama anggota polisi lainnya, Kapolri lainnya, dia nangis. Di persidangan, dia nangis. Untuk orang yang hatinya kejam, nangis juga ya. Nangis kenapa nih? Nangis karena gagal mungkin ya. Mungkin ini pertama kali Sambo gagal untuk menutupi sebuah kasus. Jadinya udah nggak punya kesempatan lagi untuk membela diri. Dan dia pun sebagai polisi kayaknya tahu ya, kayaknya alibi saya ketahuan nih. Kayaknya alibi sama saksi-saksi, bukti-bukti saya nggak bisa saya bohong-bohong lagi nih. Udah ketahuan banget, udah banyak detektif, terutama konten-konten Let's Go tuh yang bener-bener semua itu. Jadi dia nangis ya, di persidangan pun nangis. Nah ini nangis ini kan mungkin sentimental ya. Antau Ferdy Sambo ini melek TikTok. Kalau dia nangis, oh ini pasti aku bakal diedit-edit di TikTok, terus orang-orang pada kasihan sama aku, terus aku minta resesi dikasih. Nah ini bisa jadi ya. Jadi pokoknya untuk orang sekejam Sambo ini nangis saja kerjaannya gitu. Di sini ya menangisnya, menurut Let's Go ya tangisannya ya tangisan karena udah putus asa ya, buntu nih kayaknya kita udah kalah aja gitu. Tapi nanti kita tetap berdoa, berdorongan amplop, usaha dan doa, kita usaha kasih doa. Itu pasti tetap bakal dilakuin. Ini untuk para sahabat polisi, ini hati-hati ya, Sambo ini akan tetap melakukan usaha-usaha doa. Jadi untuk para warganet kita pantau terus. Nah sekarang persidangannya masih berlanjut, Let's Go bakal bahas POV dari yang lain-lainnya. Kalau sekarang dari Ferdy Sambo aja dulu. Nah, nanti kita bahas dari Putri Chandrawati, dari Kuat Ma'ruf, dari Bribka RR, dari Eliezer. Oh, banyak dari tersangka-tersangkanya. Jadi, semoga objektivitas maupun subjektivitas dari majelis hakim di persidangan itu bisa memberatkan hukuman bagi Ferdy Sambo. Yang itu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scene video klipnya. Memiliki tapi tetap sopan.